Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fakri Fauzi. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share. Tentu juga subscribe dan follow. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah teman-teman, rekan-rekan ataupun penonton dan netizen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kejadian yang lumayan viral, cukup viral lah, pada 13 Juli 2024 kemarin di Amerika Serikat, di Pennsylvania. Mantan dan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak dan dia selamat. Jadi dia tidak terbunuh dalam kasus penembakan tersebut. Jadi di Amerika Serikat tuh masalah tembak menembak presiden, mantan presiden ini sudah sering terjadi. Jadi sejarah mencatat ada 12 orang presiden Amerika ini yang mau dibunuh atau mau ditembak. Dari 12 orang itu ternyata 8 orang selamat dan 4 orang yang tidak bisa diselamatkan. Dari 8 orang yang diselamatkan itu, yang bisa diselamatkan atau tidak meninggal waktu ditembak itu, walaupun dia kena sasaran tetapi dia tidak meninggal, ada 8 orang. Ada Andrew Jackson, ada Theodore Roosevelt, ada Franklin Roosevelt, ada Harry S. Truman, ada Gerald Ford, ada Ronald Reagan, dan yang terakhir ada George Walker Bush, dan yang terakhir si Donald Trump kemarin. Jadi ada 8 orang. Ternyata ada 4 orang yang tidak bisa diselamatkan, alias dia meninggal dalam kasus penembakan tersebut. Yang pertama yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini waktu itu dia sedang menonton di sebuah teater yang bernama Teater Ford di New York. Jadi ditembak dari belakang oleh John Wilkes Booth. Dia ditembak pada tanggal 14 April 1865 dan 8 jam kemudian dinyatakan dia meninggal. Dan alasan penembakan yaitu karena si Abraham Lincoln ini punya agenda politik, yaitu pembebasan masalah perbudakan. Jadi perbudakan ini di Amerika waktu itu masih ada, sehingga ada pihak-pihak yang tidak setuju untuk perbudakan ini dihapus. Tetapi Abraham Lincoln dia berusaha dan menginginkan perbudakan ini dihapus. Jadi Abraham Lincoln ini adalah salah satu tokoh yang menghapus perbudakan di Amerika. Tapi sayang dia akhirnya ditembak dan akhirnya meninggal. Dan yang penembaknya ini akhirnya ditemukan 12 hari kemudian di sebuah gudang di Virginia, Amerika. Dan dia itu ditembak juga di tempat tanpa ada di pengadilan. Jadi dia ditembak ketemu sama para keamanan, lalu dia ditembak di tempat tanpa ada pengadilan. Itu yang terjadi kepada salah satu tokoh lah di dunia ya, mungkin di Amerika, bisa juga di dunia, si Abraham Lincoln ini masalah penghapusan perbudakan. Yang kedua yang ditembak meninggal itu adalah James A. Garfield, adalah presiden Amerika Serikat yang ke-20. Dia ditembak pada tanggal 2 Juli 1881 oleh Charles I. Goodyear. Ditembak di stasiun kereta api dalam sebuah perjalanan. Dan 11 minggu kemudian si James A. Garfield ini meninggal. Alasan dia ditembak ini karena masalah utang politik. Jadi di Amerika itu kalau utang politik kita tidak lunas, maka nyawa kita akan terancam. Ini suatu hal yang berbahaya sebenarnya. Tapi kalau di Amerika itu mungkin karena orang itu negaranya negara bebas, mungkin bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi kalau bagi Indonesia tentu ini sangat tidak baik ya, karena kita masih negara Pancasila, negara yang berkebudayaan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada negara kita gitu. Jadi penembaknya ini, Charles Agutio ini akhirnya dinyatakan bersalah dan dia ditangkap pada 19 September 1881. Dia dieksekusi mati. Jadi dia disidang, tidak ditembak di tempat, melalui proses hukum. Yang ketiga ada namanya William McKinley. William McKinley ini ada presiden Amerika Serikat yang ke-25. Tanggal 6 September 1901 dalam sebuah pertunjukan musik di Buffalo, Amerika, dia ditembak dan dia meninggal 8 hari kemudian. Yang menembaknya ini bernama Leon C. Czolgosz. Dan alasan penembakan ini adalah karena si William McKinley ini adalah simbol daripada ketidakadilan dan penindasan. Jadi Leon C. Czolgosz ini merasa tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden William McKinley, maka dia merasa harus melakukan pembunuhan. Tapi ini kan kata dia, apakah ini benar apakah tidak kita tidak tahu juga ya kan. Ini kan hanya pernyataan dari orang yang membunuh. Dan dia akhirnya dieksekusi mati juga karena
dieksekusi mati beberapa hari kemudian. Dan yang keempat yang masih ramai itu, yang masih bisa dibicarakan orang dan masih diinvestigasi sampai sekarang, itu Presiden Amerika Serikat yang ke-35, John F. Kennedy. John F. Kennedy waktu itu pada tanggal 22 November 1963, dia sedang melakukan iring-iringan mobil di Dallas, Texas, Amerika bersama istrinya Jacqueline Kennedy. Tapi mobilnya itu mobil terbuka, dan ini punya kesempatan untuk sniper atau penembak untuk menembak dari jarak jauh. Jadi dari lantai 6 dari sebelah gudang buku, Lee Harvey Oswald, nama penembaknya itu, berhasil melakukan 3 kali tembakan dan tepat di kepala John F. Kennedy. Dan John F. Kennedy sempat dilarikan ke rumah sakit. 3 jam kemudian dinyatakan John F. Kennedy meninggal dunia. Jadi ini suatu berbahaya juga parade-parade ini sebenarnya. Dan ini jadi satu kesempatan untuk orang yang tidak senang untuk menembak kita. Dan John F. Kennedy meninggal, dan tapi istrinya selamat karena dia tidak kena. Dan 2 hari kemudian si Lee Harvey Oswald ini mau dibawa ke penjara. Tetapi sebelum sampai di penjara, Lee Harvey Oswald ini ditembak pula oleh sama Jack Ruby, seorang pemilik klub malam di Amerika. Jadi ceritanya ini cerita bersambung ini. Tetapi si Jack Ruby ini pun tidak tahu juga apa alasannya menembak si Lee Harvey Oswald. Jadi kematian atau masalah penembakan daripada John F. Kennedy ini masih menjadi misteri dan masih banyak dibicarakan dan dibahas oleh orang. Apakah ini murni kejahatan, apakah ini ada unsur lawan politik, atau ada politik konspirasi. Jadi di Amerika Serikat itu hal-hal seperti ini sudah sering terjadi. Jadi kita harus melihat apakah ini suatu positif atau negatif. Bisa juga dikatakan positif bahwa masyarakat itu sangat kritis. Jadi kalau ada presiden itu yang melakukan penindasan, presiden itu tidak melunasi utang politik, dia bisa aja dilakukan sanksi oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi di satu sisi lain ini suatu hal yang sangat tidak baik juga, karena ini menghabiskan nyawa orang. Ini suatu hal yang tidak patut ditiru, karena kita kalau di Indonesia ini kita kan menggunakan musyawarah untuk mufakat. Jadi segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dan tidak perlu melakukan tindakan kriminal. Memang kalau presiden ini kalau dia sudah duduk sulit untuk berdiri gitu. Jadi presiden ini suatu jabatan yang direbut-rebut orang lah gitu, karena ya mendapat fasilitas dan segala-galanya, sehingga membuat orang bisa melakukan apa saja untuk bisa menjadi presiden. Tapi tidak selamanya juga presiden itu memberi suatu hal yang menguntungkan atau yang mengenakan. Tentu ada resiko-resiko yang kita ambil. Jadi bagi Anda yang tertarik ke dunia politik, jadi harus hati-hati. Jangan mentang-mentang udah duduk atau udah menang enak-enak aja gitu. Tetapi segala sesuatu itu tergantung Anda juga, karena ini tidak semuanya seperti itu, hanya beberapa orang. Ya itu pun karena mungkin ada hal-hal atau pihak-pihak lain yang tidak senang atau keberatan dengan kebijakan seseorang tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah informasi kepada Anda. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan akhirul kalam, ila muwafiq wa ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.